Halo, selamat malam. Kembali lagi kita ke channel Pak Oi. Pada malam ini kita akan coba bedah tentang Microsoft Word. Pada bagian pertama, mungkin bagi Anda ini mungkin sudah biasa, tapi sebenarnya banyak trik-trik yang harus kita pelajari di sini dengan mouse atau tanpa mouse atau full keyboard. Jadi ada beberapa trik yang harus kita pelajari. Kita akan coba lihat satu persatu. Silakan ikuti. Kita akan lihat dulu konsepnya. Yang pertama, Microsoft Word itu adalah program pengolahan kata. Jadi kalau yang lain pada materi sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa Excel itu pengolahan angka dan juga PowerPoint untuk presentasi. Untuk malam ini kita coba fokuskan ke Microsoft Word. Jadi apa sih gunanya untuk kita melakukan pengetikan pada Microsoft Word? Biasanya ada dalam bentuk laporan, surat kabar, dan yang lainnya. Tapi yang akan kita bahas, yang pertama, pastikan Anda mengerti konsep dari menu-menunya. Ada clipboard, font, paragraph, style, dan editing. 2007 sama 2010 secara konsep hampir sama, jadi tidak jauh beda. Yang mungkin agak beda itu pada Microsoft Word 2003, itu mungkin agak beda karena ada beberapa menu-menu utama pada clipboard dan yang lainnya yang akan beda. Selanjutnya kita akan coba lihatkan beda ya. Jadi kalau 2010, saya sekarang coba mungkin ini pakai 2010. Jadi 2007 dan 2010 secara menu tampilan yang lainnya tidak jauh beda. Jadi bisa kita lihat dari menu-menunya, clipboard dan yang lainnya. Ini tidak jauh beda dengan 2007. Kita lihat slide-nya lagi. Selanjutnya kita coba lihat pada slide ini kita menggunakan 2007 tapi secara konsep hampir sama dengan 2010. Ini saya akan demokan Office-nya pada Word 2010. Secara konsep unsur-unsur utama Microsoft Word-nya hampir sama ya. Jadi button-nya ada file new, nyimpan, buka baru, buka nyimpannya, mencetak, dan yang lainnya. Secara konsep hampir sama. Kita lihat di menunya. Di sini terlihat bahwa menu-menunya bisa dengan jelas terlihat di sini. Jadi tidak jauh beda. Nah, di sini file. Kalau yang 2007 tadi ada tombol-tombolnya. Kalau ini ada guna filenya. Terus selanjutnya pada menu ada menu ya, ada home, insert, layout, reference, mailing, review, view bersama. Ada toolbar juga. Jadi tool-toolnya yang ada di sini. Ada font-font dan yang lainnya. Sini untuk menyimpan file seperti biasa ada file save as atau save. Untuk close, membukanya file open. Yang kita akan fokuskan adalah bagaimana Anda kalau membuat suatu naskah, apa yang harus Anda set terlebih dahulu. Yang pastinya yang Anda harus set yang pertama adalah jenis kertasnya dulu. Apakah Anda pakai Quarto atau Folio, A4 atau A4. Selanjutnya juga Anda jangan lupa set marginnya. Jadi nanti akan saya coba lihatkan pada Anda mana kita men-set kertasnya dan men-set marginnya. Oke, seperti di slide tadi, yang akan Anda harus set adalah di page layout. Itu kertasnya. Jadi Anda pilih page layout, Anda pilih size-nya. Sini saya akan setkan adalah kertasnya untuk A4 atau Quarto.
Yang kedua, kita akan set dulu margin. Jadi insert, margin, dan pilih custom margin. Kebetulan di sini saya setnya udah pakai mili, artinya ada yang pakai mili, ada yang pakai senti, ada yang pakai inci. Jadi kebetulan di sini mm, artinya milimeter. Jadi kita akan coba set ukurannya sekitar 20, 20, 20, dan 20. Jenis kertasnya adalah potret. Jadi ada potret, ada landscape. Kita set dulu untuk potret. Lalu di OK kan? Jadi ini tampilannya. Saya dengan kertas A4 dengan 20 mili rata kiri, kanan, atas, dan bawah. Kembali ke slide-nya. Selanjutnya apa yang Anda harus set? Ada beberapa hal kalau kita mouse kita tidak berfungsi atau tidak pakai mouse. Gimana sih cara ngetik, meratakan kiri kanan, tengah, atau yang lainnya dengan hanya menggunakan keyboard. Jadi ada fungsi-fungsi, ada perataan, ada bold, italic, underline, dan yang lainnya. Mana caranya tanpa menggunakan mouse? Oke, kita akan coba lihatkan. Yang pertama, kita akan kembali dulu. Kita akan ketikkan satu file, namanya mungkin Pekanbaru. Kita akan coba besarkan. Ini kita tidak akan gunakan mouse, jadi cara membesarkan dan kecilkan juga kita harus tahu. Sini Anda bisa gunakan cara membesarkannya, ada Ctrl Shift tanda besar. Jadi ini, terus juga mengecilkannya tanda kecil, Ctrl Shift kecil. Ya, kebetulan sini adalah right, left. Jadi kita coba akan pindahkan ke right. Mana sih cara pindahnya? Tanpa menggunakan mouse. Jadi kita lihatkan dulu, ada namanya Ctrl R untuk right, Ctrl J untuk justify, dan Ctrl E untuk rata tengah. Jadi selanjutnya gimana cara menebalkan fontnya, memiringkan atau menggarisbawahi. Sama kayak tadi, ada Ctrl E, Ctrl R, Ctrl L, dan Ctrl J untuk perataan. Kalau untuk menebalkan kita buat Ctrl B. Untuk memiringkan atau italic kita Ctrl I. Dan untuk garis bawahnya kita pakai Ctrl U. Itu dia. Jadi ada Ctrl B untuk tebalkan, Ctrl U untuk garis bawah, dan Ctrl I untuk italic. Ini juga kita bisa balikkan lagi seperti semula. Jadi bisa balik lagi. Dan coba kita lihat slide-nya lagi. Lalu kita akan coba lihat cara ngopi dan mengcut. Jadi kadang ada dua versi. Jadi ada yang copy itu Ctrl C dan Ctrl V, dan Ctrl X dan Ctrl V. Apa bedanya? Kalau copy kita tidak menghilangkannya. Kalau Ctrl X mengcut itu artinya kita menghilangkan atau memindahkannya. Kita akan coba lihat demonya. Oke, ini kita akan coba copy. Jadi Pekanbaru ini kita coba pindahkan ke bawah. Ini kan 2, ini Pekanbaru. Itu kontrol copy atau Ctrl C. Tapi gimana caranya kalau kita cobakan Ctrl X atau di cut? Jadi Ctrl X, enter, paste. Jadi ini cara memindahkannya ke dari Ctrl X ke Ctrl V. Jadi dia sistemnya adalah cut. Kita coba lihat slide-nya lagi. Juga ada pengaturan, ada huruf besar, huruf kecil, atau huruf sesuai dengan pengaturan bahasa atau diawali huruf besar atau yang lainnya. Jadi secara ini bisa kita lihat demonya. Jadi ini ada satu huruf kan baru, kita akan coba
rubah hurufnya, dan bisa kita gunakan mouse, kita gunakan cengkes ya, ini, atau kita bisa gunakan tanpa mouse atau keyboard aja, kita gunakan Ctrl Shift K. Ctrl Shift K. Jadi dari hurufnya tadi huruf kecil semua bisa kita cobakan jadi huruf besar semua. Selanjutnya, gimana mengatur satu paragraf itu, apakah terdiri atas satu spasi, 1,5 spasi, atau 2 spasi. Jadi kita juga akan lihatkan contohnya tanpa menggunakan mouse. Jadi kita akan coba copy paste kan. Oke. Kita cut aja dulu. Delete. Pekan baru. Kita besarkan sedikit biar nampak. Lalu kita copy paste. Ada dua di sini dengan aturan gimana cara dalam satu baris itu dengan 1 spasi, 1,5 spasi, atau yang lainnya. Bisa kita gunakan 1 spasi, 2 spasi, atau 1,5 spasi. Jadi kalau 1 spasi Ctrl 1, kalau 2 spasi Ctrl 2, kalau 1,5 spasi Ctrl 5. Jadi ini bisa kita lihat perbedaannya. Untuk bullet dan numbering, jadi ada dua jenis. Ada bullet ini ada ikon-ikon yang akan dipakai, biasanya pengganti dari number. Untuk number biasanya lebih angka, nanti bisa ada A, B, C, D, 1, 2, 3, dan yang lainnya. Bisa kita lihat contohnya. Ini kita coba lihat, kita coba buat bullet. Jadi pilihannya bisa kita pilih apa yang versi kayak apa yang kita pilih, atau kita coba number. Jadi numbernya bisa 1, 2, 3, dan bisa huruf Romawi, huruf besar, huruf kecil, dan yang lainnya. Ini semuanya bisa kita pakai. Ini namanya bullet dan numbering. Selanjutnya ada border and shading. Ini biasanya kita gunakan untuk cover. Biasanya jadi pack border atau kertasnya ada bingkainya. Ini biasanya kalau untuk pasnya biasanya kita gunakan adalah kertas A4. Ini kita coba hapus. Cover. Kita gunakan tadi Ctrl E. Kita coba pilih layout pack border. Oke, di sini ada pilihan non, box, shadow, dan yang lainnya. Betul, untuk pack border kita gunakan box. Untuk mau pakai garis ya ada berapa jenis. Kita pilih white-nya, atau yang pakai warna atau ada bingkai dengan motif-motif yang lainnya, bisa kita cobakan di sini. Oke, seperti itu. Jadi ini untuk bordernya, misalnya untuk cover satu laporan atau suatu buku. Selanjutnya ada gunakan kolom. Jadi kolomnya ada bisa gunakan untuk format untuk jurnal atau yang lainnya. Ini biasa menggunakan 2 kolom atau lebih. Ini bisa kita lihat kan. Oke. Nah, kita lihat lagi. Jadi bila satu ini kita buatkan 2 kolom. Jadi caranya ini kita blok dulu. Lalu kita pilih kolom, pilih 2. Jadi dia akan terbuka bagi 2. Gimana caranya kalau di antara 2 kolom itu kita beri garis. Jadi di sini ada namanya line between. Ini bisa kita pilih. Ya, oke.
Atau kita cobakan dia ada 2 kolom, 3 kolom, atau dia yang left-nya, atau juga yang right-nya. Jadi tergantung dengan kondisi yang akan kita butuhkan di lapangan nantinya. Selanjutnya ada drop cut. Jadi ini selain dari 2 kolom biasanya ada satu huruf awal pertama yang akan dibesarkan, yang disebut dengan drop cut atau bisa disebut dengan drop pad-nya. Oke, kita coba lihat demo kan. Jadi caranya insert, pilih drop cut, nanti kita pilih drop pad-nya. Oke, misalnya new way. Lalu kita buat pilihannya. Di sini ada insert, pilih drop cut. Di sini kita pilih drop pad. Drop pad ini lebih kecil. Jadi ini bisa kita kecilkan. Seandainya kebesaran bisa kita kecilkan. Pilihannya juga kita bisa atur. Sini kita mau buat 3-nya atau 4 atau 5 lainnya. Ini bisa kita atur semua sesuai dengan kebutuhan kita dalam penulisan nantinya. Oke, sekian dulu. Itu dari materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe channel Pak Oi. Lupa di like dan di komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya.